Oh, tapi janda? Janda tua. Tua, lu belum tua, Jen. Kalau janda muda, diempanin. Diempanin berarti dikawinin. Maksudnya apa? Mohon maaf, pintu keluar sebelah mana ya? Masalah rumah tangga. Janda, anak 3. Wah, susah banget ngidupinnya. Lu yang kere. Kerja apa sih? Ya, Bib ya. Nggak ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Kartika Putri Dan saya Habib. Ayo mana? Jadi Habib udah duluan. Bercanda. Oh iya. Udah mulai bisa ngelucu pun Makanya, 2 bulan. makanya Jen, sempat kita bahas gawat nih Habib udah lucu ya kan. Berarti kan gue harus belajar banyak ilmu kan. Bener. Karena tukeran posisi. Takutnya begitu yang gue atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ucapin salam harus menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, di sini sekitar ada 12.000 orang ya yang ngumpul di sini. Jadi 12.000 masing-masing aku bayar 12.000. Nah, jadi hari ini aku udah bersama dengan sahabat aku, Jehan Albert Fauzi. Ini dia YouTube channel dia. Lihat di bawah ini. Nah, jadi aku sahabatan sama Jehan itu sayang sekitar hampir 15 tahun ya. Kok bisa aja, kok bisa lama gitu sama lu aja? Gue juga gak tau kenapa sama-sama kuat mungkin ya Putri. Terus kita gak pernah berantem lagi ya? Itu dia makanya. Tapi padahal nyinyir-nyinyiran loh. Rata-rata bener apa kata Al-Quran? Iya Pak sayang. Orang baik berteman dengan orang baik. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang gak baik berteman dengan orang yang gak baik. Kita bagian yang mana tuh, Bib? Gak tahu. Insya Allah yang baik aku tengah-tengah ya. Ya Allah, Bib. Ngomong ngasih ilmu tapi seolah makanya menyerahkan opini kepada publik. Abis kita diangkat kayak dibanting. Orang yang baik akan berjodoh dengan orang yang baik. Ya kamu baik berarti, aku baik. Orang yang tidak baik akan berjodoh dengan yang tidak baik. Alhamdulillah, berarti kita baik. Laki-laki yang baik akan berjodoh dengan wanita yang baik. Laki-laki yang tidak baik akan berjodoh dengan wanita yang tidak baik. Nah, berarti lo ada salah satu yang gak baik ya? Kenapa tuh kira-kira tuh? Ya udah aja, udah terjadi juga. Gimana lagi ya? Iya. Jadi langsung aja kita bahas. Ngomong-ngomong soal jodoh, Bib. Baiknya itu menurut manusia atau menurut Allah? Menurut Allah, Allah lagi. dong. Ya nggak jadi lagi dinilai. Ya Allah, biar Allah aja yang nilai ya. Benar-benar. Nah. Bisa aja Habibah. Jadi bingung ini kita. Masalahnya kita kalau udah ketemu sama sahabat itu dia. Kalau mau mengenal seorang itu pada saat dia bersama teman-temannya, karena menjadi dirinya sendiri, betul nggak Ji? Jadi kenalan sama Jehan itu sayang dari usia kita 16. gue 15, kan gue lebih kecil. Oh iya bener lu. Iya kan? Bukan cuma 6 bulan aja lu. Iya. Terus kita itu dari dulu tuh sinetron bareng awal mulanya sampai ke apa dewasa ya Ji ya? Ke dewasa. Pokoknya udah tau lah sama Berkembang biak ya. Masya Allah, lu duluan berkembang biak. Oh iya bener. Nikah, dia nikah muda Bib. Ada kalimat yang tadi menarik. Apa tuh? Kalimat yang saya ngomongin. Apa tuh sayang? Masih ingat gak saya? Apa yang mana, banyak kan aku ngomong mulu. Mohon maaf lahir batin. Tadi ngomong terus. Ya orang dimarahin gua sama netizen, Kak jangan potong dong, jangan potong. Kalau gua nggak potong durasi kepanjangan lu pada kagak nonton. Gini saya. Ketika seseorang berteman Iya. dengan temannya siapapun, Iya. maka temannya itu bisa mencerminkan daripada kebaikan ataupun keburukan. Iya betul. Ketika berteman dengan orang yang baik, seperti kita bermain dengan orang yang biasa dengan pedagang parfum. Kata Habib tuh gini, karena kita berteman dengan orang yang jual kambing, ya kita nggak akan jadi kambing, tetapi kita akan kecium bau kambing karena nongkrongnya di situ. Kalau kita main di tempat orang yang ngejual parfum, meskipun kita nggak pakai parfumnya, tapi kita pasti ke bau harumnya. Dalam arti gini, kalau kita berteman dengan orang baik, pasti kita akan jangan-jangan dia soleh juga gitu. Tapi kalau misalnya kita berteman sama orang yang nggak baik, pasti jangan-jangan dia sama kali. Menimbulkan suuzon gitu ya. Iya gitu, karena memang kan ya Allah kan baik ya Bibi ya, memang ditemukan dengan orang yang kalau bahasa zaman sekarang bilang anak-anak gaul tuh bilang satu frekuensi. Betul. Jihan kan kita tahu nih sekarang qadarullah dia adalah single mother ya, dengan segala ya semua terjadi pasti dengan Apa bedanya single mother sama single parent? kalau bahasa zaman sekarang Single parent nih. nangke blande dia jande. Gimana sih lagunya? Lu terhibur gak sih Beb punya bini gini? Pertama, terhibur. Kedua, pusing. Ketiga, terhibur. Keempat, terhibur. Kelima pusing. Assalamualaikum. Doang pusing Put. Saya pamit ya. YouTube ini kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ditanya dulu pusingnya apaan saya? Apa saya? Pusingnya adalah Iya. kamu bisa jawab sendiri. Kamu jujur banget sih, Sen. Ya emang sih ya. Pokoknya gue tuh diem kalau merem doang. Nah,
Jehan ini single mother dari 3 orang malaikat kecil ya, masya Allah banget. Tapi kan orang-orang tuh lebih kenal istilahnya di Indonesia tuh dengan sebutan yang menurut kita fine-fine aja awalnya, janda gitu, seorang janda. Bahkan kalau di Al-Quran janda itu disantunin. Betul. Bener itu, Tapi Bib. bukan janda muda sayang. Tapi janda? Janda tua. Tua, lu belum tua, J. Kalau janda muda diempanin. Diempan berarti dikawinin. Maksudnya apa? Enggak, aku bilang. Aku cuma bilang doang. Mohon maaf, pintu keluar sebelah mana ya? Masalah rumah tangga. Gue takut diracunin. Iya, enggak sih, Sama gue sih bini enggak. tua. Gue enggak racunin sih, J. Paling Lebih diyasinin aja gitu. enggak, nih model-model kayak gini dia dicetak Yasin sebanyak-banyaknya, dia taruh foto gue di situ. Mau nggak masuk sini? Iya benar. Mau Mau gue majalah sebarin sini? nggak ini? Bercanda Nauzubillahzalik. Nah, tapi kita mau ngebahas soal stigma atau pendapat orang tentang seorang janda di zaman sekarang. Karena menjadi seorang janda tuh dari dulu juga sih sebenarnya menjadi beban mental. Pertama, ya pastilah patah hati, betul nggak? Ujian besar dalam hidup nggak menurut Jihan? Ujian. Iya kan? Besar Ujian. dalam hidup. Nah, kedua, siapa yang mau jadi janda? Iya, nggak ada yang berencana nikah terus. Gue mau jadi janda gitu, atau cita-cita gue jadi janda. Pasti ini apa ya? Ya itu tadi sih, bukan pilihan, bukan kemauan, Betul. tapi takdir Allah ya, Bib ya. Janda itu tidak luput daripada qadarullah. Tuh, Kan khairihi wa syarihi minallah. Baik ataupun buruknya adalah ketentuan Allah. Masya Allah, kehendak Allah mempunyai hak prerogatif. Masya Allah. Hari ini kamu kaya, besok kamu bisa miskin. Bisa. Hari ini kamu punya suami A atau istri A, besok lusa mungkin boleh jadi diambil sama Allah, bisa dengan meninggal, bisa dengan perpisahan. Iya. Tapi segala sesuatunya harus diambil hikmah yang baik. Ya. Jangan dijadikan sebuah keributan atau dijadikan sebuah permasalahan. Yang terpenting adalah mengikuti aturan Allah, Allah akan kasih jalannya. Tapi kalau nggak ikut aturan Allah dan Rasulnya, berarti kamu yang salah dan kamu yang celaka. Tuh, pasti ya, apapun itu aturan Allah memang harus diikutin ya, Ji ya. Proses kehidupan yang gak gampang untuk Jehan gitu. Ditambah lagi stigma orang soal janda, nggak cuma Jehan ya, untuk semua para janda di luaran sana tuh mereka tuh terbebani mental banyak, Bib. Ada yang punya janda punya anak, harus bekerja, harus membiayai diri sendiri dan juga anak-anaknya. Dibebanin lagi oleh opini-opini orang, sebagian orang yang negatif gini. Janda centil, jahe, janda hebring. Ada lagi janda. Jahe itu kan janda herang. Janda herang ya? Nggak ngerti, Bib, aku Sama ya. aku juga nggak ngerti. Gue herang tuh janda apa sih, Bib? Nggak tahu, tanya aja yang tahu. Ya pokoknya ntar di komen dibaca aja. Terus pokoknya ya stigma tuh, jangan berteman sama janda lu, terakhir lu digoda deh, gitu. Banyak, dan itu terjadi jujur ya, sama kita berdua persahabatan. Itu adalah oknum. Ya, Ya betul. kan? Janda bukan berarti dia adalah orang yang dihinakan atau orang yang dikucilkan atau orang yang dianggap salah. Betul. Nggak semua janda itu salah. Iya. Karena apa? Karena janda itu ada janda yang baik, yang menjaga dirinya, Masya Allah. yang menjaga auratnya, yang menjaga Allah. perilakunya, Masya Allah. yang menjaga tata keramanya. Itu adalah janda yang benar. Jadi ada oknum. Jadi nggak semuanya ya, bahkan banyak juga yang perawan juga ngegoda laki orang. Ini makanya gue baru mau kasih opini. Iya. Maksudnya gini, menurut gue ya, kayak janda ataupun Status apapun. wanita gitu, seorang wanita, Iya. ya gimana caranya dia memposisikan dirinya. Betul. Bener kan, gimana caranya supaya dia dihargai, Betul. supaya dia nggak karena dia dihargai, dia dilecehkan atau apa, itu pembawaan dari diri Depends sendiri. on lagi, makanya Iya. banyak orang juga gini, laki-lakinya aja yang atur mindsetnya gitu. Gue mau pakai celana pendek, paha-paha gue, maaf ya, dada-dada gue, banyak ya, Bib, orang berpikiran seperti itu. Itu Padahal statement yang salah. iya, padahal sebenarnya pakaian kita cerminan kita ya, Jaya. Maksudnya gini, jangan judge dari pakaiannya, betul sih. Tetapi dalam Islam tuh pasti Allah menyuruh, memerintahkan sesuatu yang Habib ajarkan bahwa pasti ada maksud dan tujuan yang baik untuk diri kita sendiri. Betul ya, Bib ya? Kayak perempuan menjaga pakaiannya, menjaga adabnya, biar dihargai sama Iya, laki-laki dan benar, tidak benar. dilecehkan. Adab sih. Iya. Adab sih nomor 1. Betul. Nah, pertanyaan nama Jehan. Jehan pernah nggak sih kayak dipandang sebelah mata karena Jehan tuh sekarang menjadi seorang janda gitu? Mungkin ada beberapa pengalaman yang kurang mengenakan ya. Cuman balik lagi, baper apa enggak? Iya, capek ya kalau Baper. baperan. Karena kalau misalnya terus-terusan kita mikirin omongan orang, terus-terusan mikirin penilaian orang, opini orang, kita jadi nggak bisa fokus sama diri kita sendiri. ngadunya sama Allah pasti ya. Gimana lagi gitu kan? Mungkin kalau misalnya kayak yang gue lagi capek, ini mungkin kayak gue telepon lo Iya, atau iya, apa tuh kan iya, kayak sharing. udah gue rilis, Iya. habis itu udah gitu Tanpa kan. harus mikirin apa-apa ya. Iya, Betul. karena capek. Kayak gue anggap aja itu kalau misalnya menurut gue lagi nggak capek, ya gue dengerin, gue buat bahan lucu-lucuan. Iya. Tapi kalau menurut gue nggak perlu gue dengerin, ya udah gue ignore. Tapi ada pernah yang jangan tuh janda ini ntar awas laki lo digoda gitu. Pernah Pernah ya? Pernah. Rasanya gimana? Sakit. biasa aja Gue yang sakit jujur ya. gue mikirnya gini,
Oh, gitu ya. Oke. Tapi nggak seperti yang lo bilang. Iya, karena itu akan kelihatan nanti gue nggak perlu bilang oh gue tuh baik loh, gue tuh nggak suka ini loh, gue nggak suka gitu. Soalnya kan janda tuh jadi masalah. Janda pakai lipstik warna merah jadi omongan. Kalau kita punya laki pakai lipstik warna merah baik-baik aja. Bener nggak, Bib? Iya. Tuh janda bener banget tuh. Habib aja laki-laki ngerti ya, Bib ya. Padahal kayak gue juga punya suami kadang-kadang kalau lagi pingin ya. Itulah itu gimana, ya kan, Sen? yang diaturkan oleh syariat bahwasanya nggak boleh tabarruj, Masya nggak boleh Allah, bener. berlebihan. Dandan Sekarang berlebihan. ditanya seorang janda dandan untuk siapa? Betul, lu buat siapa aja? Buat konten. Karena dia ingin Gue mencari demen jodoh makanya lagi. temenan sama dia nih. Iya kan? Suka deh gue temenan sama dia nih. Karena sebenarnya namanya dia mau ikhtiar ya kan. Ada misi dulu. Assalamualaikum. Tunggu sayang, jangan nanti aku rindu asik. Nah tapi bener lah. Tapi lu juga nggak datang tadi nggak dandan. Iya kan, biasa Iya aja kan. Iya. Enggak, maksudnya gini, dandan salah kayak penting kan dandannya nggak berlebihan. Enggak, kan, nanti maksudnya. kalau seandainya nggak dandan juga diomongin ya. Iya, Kadang-kadang makanya gini. nggak ngurus diri. Iya, sabar ya, enggak. Biasa-biasa aja, Beb. Enggak Lagi manggil gue. Kalau sama temen tuh enak akan Nggak boleh. Iya iya. Nggak boleh. Bercanda Panggilan aja. dengan panggilan yang Maaf aja, baik. Jadi maaf aja. maafin dunia akhirat. Tangan lu bawa obat. Jadi Kayak- pertanyaan tuh ada pertanyaan yang mengarahkan satu kebaikan, Iya, ada yang menggiring opini untuk menjadikan satu masalah, memperkeruh. Enggak, ini justru gini loh, Bib. Kan penonton kita siapa tuh ada seorang janda yang dimana mungkin dia lagi down, lagi merasa capek di hidup sendiri, jadi nggak bersyukur. Sesama janda kan lebih bisa merasakan. Kalau aku kan nanti orang bilang, lu enak punya laki, bener nggak? Iya. Ya kan kalau lu kan ngomong sesama janda. Bener. Tuh mobil mah aku nggak ada niat jahat. Oke, silakan. Oke, contoh pada saat kita punya suami, pasti kan mau nggak mau semua kegiatan terbatas. Iya. Ya kan, pasti semua harus izin suami. Betul. Nah, sekarang posisinya gue lagi sendiri, yang gue mau belajar lagi, terus habis itu gue mau Sekolah. kerja, ya kan kayak mau sekolah lagi, terus habis itu mau bikin untuk mau memperluas network gue atau apapun itu tuh kayak lebih, gue nggak bilang lebih bebas ya, tapi lebih diberi kesempatan. Tapi tetap ada pada Tetap ada adab-adabnya. Gini, hikmah jadi janda. Iya. Yang pertama adalah mengerti dan memahami bahwasanya Allah telah memberikan ujian atau cobaan ataupun musibah yang besar terhadap dirinya dan keluarganya. Ambil hikmah yang terbaik. Betul. Ya kan? Ini ya Allah, aku seperti ini nggak mungkin nggak nangis, nggak ada janda yang nggak nangis. Iyalah, Iya kan? pastilah. Kita berantem aja perempuan kan Ya kan? pasti. Kecuali yang suaminya zolim. Iya. Ya kan, suami zolim dia jadi janda, ya kan? Oh, dia senang karena kan dizolimin. Lepas dari masa penzaliman tersebut, ya kan? Ya kan? Ambil hikmah dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Ya kan? Wah, saya jadi janda, nggak ada janda yang enak. Betul. Janda pasti nggak enak. Anaknya tidak sama bapaknya. Tidur Anaknya sendirian. nggak sama ibunya. Terus kehidupannya berubah. Iya. Nggak ada yang kontrol. Sepi. Nggak ada yang kontrol. Ya kan? Mau kemana jadi bebas, akhirnya kebablasan. Jangan dong. Enggak. Karena apa? Karena syaitan musuh yang nyata. Betul. Memancing segala sesuatunya untuk berada dalam kemaksiatan. Kita nggak pungkirin, siapapun manusianya pasti akan tergoda oleh syaitan. Iya, termasuk. Karena syaitan innahu lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata. Pasti diganggu sama syaitan. Yang ngerem siapa? Seorang janda, dia mempunyai kakak laki-laki yang ngerem. Dia punya bapaknya yang ngerem. Adik laki-laki. Dia punya adik laki-laki yang ngerem. Dia nggak punya bapak, udah meninggal. Kakak laki-lakinya ada, kakak laki-lakinya. Dia bapaknya udah nggak ada, Bib. Kakaknya misalkan kagak ada, anak laki-lakinya yang ngerem. Ambil hikmahnya, apa yang terjadi, kejadian apa yang telah bisa menimpa dirinya. Introspeksi diri, mungkin karena kekurangannya, atau karena perbuatannya, atau karena perilakunya, Atau atau memang tingkahnya, suaminya nggak baik. atau memang suaminya yang nggak baik. Kita kan bisa introspeksi, kenapa sebabnya suami nggak baik? Iya. Kan ada sebabnya semuanya. Jadi ke depan Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan dulu diri sendiri. Tanpa berkaca. betul. Diri dulu disalahin. Ketika orang menyalahkan orang lain, wah dia yang salah. Ini bukan orang yang dewasa. Iya. Ini bukan orang yang mau ngambil hikmah. Betul. Ini bukan orang yang mengambil keadilan. Tapi adalah orang yang mempersalahkan. Betul. Orang yang baik adalah orang yang pintar, adalah mereka diam, renungin, berpikir, munajat kepada Allah, minta kepada Allah, diberikan jalan yang terbaik. Masya Allah. Tapi sebenarnya mungkin bisa juga BB pada saat kena musibah atau kena ujian atau mungkin kena teguran dari Allah, qadarullah menjadi seorang janda, malah itu adalah waktu yang ekstra banyak untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia Ya. yang ketika terkena musibah, apapun bentuk musibahnya, kembalilah kepada Allah, minta petunjuk sama Allah, dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, sentuh hati saya, jangan keras. Mungkin di dalam hati saya fi qulubihim maradh, ada penyakit nih dalam hati saya nih. Sembuhin ya Allah.
Jangan sampai engkau tambahkan penyakitnya, fazadahumullahu maradha, tambah parah. Minta disembuhin, minta dikembalikan ke jalanmu ya Allah, sehingga mendapatkan ridhonya Allah. Ini manusia yang pintar, ini manusia yang cerdas. Makanya Masya Allahnya si Jihan ini adalah ketika dia menjadi single mother atau janda, tetapi tetap Masya Allah kita sahabat-sahabatnya selalu kontrol dia juga. Meskipun dia janda, dia masih punya saudara, keluarga, sahabat ya Bib ya. Masya Allah perhatian sama dia. Ya kalau Allah kasih jodoh yang terbaik. Terbaik itu apakah terbaik menurut dirinya? Iya. Atau terbaik menurut Allah? Kemarin dia mau milih yang terbaik buat dia Bib. Aku langsung J, mohon maaf ya J, ini gue netizen nih J, gitu Bib. Ini namanya kita sayang ya Bib ya. Gitu. Terus akhirnya dinasih sama Habib. Mencari jodoh itu yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Karena kalau terbaik menurut kita, ya kan, belum tentu akan terjadi sebuah kebahagiaan. Akhirnya timbulnya apa? Timbulnya gagal lagi, nggak kita bahagia, nggak bagi dunia masalah ini, selesai masalah ini timbul lagi masalah ini, selesai masalah ini timbul lagi masalah ini. Selesai. Bib, ada nggak sih ikhtiar untuk Jehan dan juga sahabat-sahabat Kartika Putri Official yang sekarang lagi menjadi single parent agar diberikan lagi jodoh yang luar biasa, atau mungkin masih gadis juga Bib, ada nggak sih doa-doa atau amal-amalan yang biar mereka mendapatkan jodoh terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berharap siapapun yang menjadi janda atau siapapun yang belum ketemu jodohnya, berharap pada Allah, salatlah 5 waktu, sujud terakhir minta sama Allah agar diberikan jodoh yang terbaik. Kalau sekarang ditanya masih jomblo lo ya, masih janda lo ya, gak jadi masalah. Bilang sama dia, saya jadi janda, saya masih sendiri karena saya minta yang terbaik sama Allah. Masya Allah. Allah belum kasih saya. Nanti suatu saat saya akan dikasih oleh Allah. Yang terbaik. Boleh jadi orang yang kamu bully, jodohnya lebih baik daripada Masya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Sabar, orang mau bullying, orang mau hina, mau apapun, sabar karena Allah. Orang yang dizolimin akan dikabulkan doanya. Masya Allah. Jadi berdoa terus sama Allah, minta sama Allah, ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik menurutmu dengan kehendakmu, dengan ridhamu ya Allah. Yang cepat ya Allah, ya kan? Minta kayak gitu, yang cepat ya Allah. Dibujuk Allah ya Bibi. Ya kan? Yang pertama minta apa? Ya Allah, aku minta yang pertama agamanya. Ya. Yang kedua tampangnya. Yang ketiga kayanya. Yang keempat keturunan orang baik. Komplit ya Allah. Bismillah. Boleh ya, Bib? Boleh. Minta yang terbaik. Empat-empatnya minta. Benar. Sehingga apa? Sehingga Allah senang dengan hamba yang selalu meminta kepada Allah. Doaku banget itu. Minta sebanyak-banyaknya. Iya. Bangun malam jam 1.15 atau jam 2, iya. sepertiga malam nih. Jangan bikin TikTok. Jangan. Banyak Bib, yang single sama yang janda bangun tengah malam make upan bikin TikTok Bib. Jangan, minta sama Allah, sujud gitu. Terakhir minta sama Allah, ya Allah, bila perlu sampai nangis ya Allah. Kemarin jodoh saya nggak benar. Kemarin begini. Sekarang ya Allah jauh lebih baik ya Allah. Mudah-mudahan ya kemarin Allah kasih jodoh yang terbaik. Biar saya juga dapat jodoh yang lebih baik lagi. Doain juga. Jadi orang harus berkalimat dengan berkata-kata yang baik. Jangan sumpah serapah. Tuh orang biar gini. Jangan. Balik sendiri lagi nanti ya Bibek gitu. Harus berlaku baik dan berbuat baik dan yakin bahwasanya Allah akan memberikan jodoh yang terbaik. Amin ya Allah. Ya kan? Amin. Innallaha 'inda dzanni 'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Amin. Yakin kepada Allah, munajat kepada Allah. Bismillah, insya Allah dapat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi saya yakin banget ya yang nonton Kartika Putri Official kan sekarang udah hampir 300.000 aja. Gak mungkin dong di antara 300.000 gak ada laki-laki yang single usianya yang gak tua-tua bangka banget gitu ya, yang masih enak dilihat, yang gak ada kerutannya keterlaluan gitu, yang kalau dicubit itu masih balik lagi bukannya kelet, ya kan? Pokoknya laki-laki yang sholatnya 5 waktu, yang ikutin syariat agamanya Allah dan juga ngajinya ikutan sunnah, ngajinya rajin, yang mukanya nggak malu-maluin kalau diajak kondangan, ya kan? Bener gak Bim? Terus apaan? Yang mukanya nggak malu diajak kondangan, lu kan masih malu-maluin, oke? Pantesan nggak pernah diundang. Kata dia pantesan gue nggak pernah diundang kondangan. Yang keempat itu adalah yang mapan, dalam arti mampu menghidupi Jehan dan juga 3 malaikat kecilnya ya. Kalau bilang wah katanya gitu janda anak 3, wah susah banget ngidupinnya, lu yang kere kerja apa sih ya Bibi ya? Nggak ikut-ikutan. Enaknya punya temen kayak dia. Yang kelima adalah sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu frekuensi, satu tujuan, betul, satu arahan. Dan semuanya tetap sesuai dengan syariat Islam yang benar. Pokoknya kalau ada di bawah ini kan ada nomor Gunawan tuh, ya kan? Seriously, Bu. Iya. Jadi ketemu
datang gitu, datang aja ke Jalan Hankam tuh di puncak, ketemu Muhammad Habib Usman. Nanti kalau kata Habib kan orangnya nilai insya Allah nggak pernah meleset gitu ya. Pokoknya inyong aja nggak meleset. Ya kan? Iya. Bener kan? Iya. Dia anaknya baik kok. Muka udah kelihatan ya kan. Anaknya rajin, bisa masak, nyari duit pintar, micit enak. Aku kalau seandainya lagi capek ya, sama dia dipijitin tangannya mantep deh. Kan laki-laki demen, sayang aja demenin kalau nyong pijitin. Minta nambah kan? Iya. Tapi garis bawahin, dia nggak mau jadi yang kedua, ketiga, keempat atau simpanan. Emangnya dia bank disimpan? Oh ya, emangnya duit ya disimpan ya? Iya. Duit aja kalau disimpan kan bisa jamuran, bisa robek dan rapuh. Apalagi wanita ya kan? Kasih pesan yang sekarang lagi jalanin rumah tangga. Gimana, bahwa kan jadi janda juga nggak enak ya gitu. Bener. Pesannya sih sebenarnya jalanin dengan sebaik-baiknya Ya. sesuai dengan syariat agamanya Allah. Betul. Dijaga banget. Masya Allah. Jangan dilihat karena di sini gue gagal. Iya. Karena kalau nggak ada Syar'inya. alasan yang Syar'i syar'i, nggak mungkin. gue nggak mungkin ngelakuin itu. Betul. Intinya selama suaminya tidak lari dari syariat Islam ya kan, Ya, Jay? harus diperhatikan. Pertahan. Kalau soal materi ya Bibi ya, siapa tahu ujian. Kalau belum dapat keturunan, siapa tahu Allah punya message lain. Itulah poin hidup. Iya. Jangan menghalalkan yang sudah diharamkan Allah, dan juga jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan, Masya dan Allah. menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan nikmat dunia, nikmat akhirat, Amin. meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Allah. Dan juga yang belum punya jodoh, Ya. biar Allah pertemukan jodohnya. Amin ya Allah. Belum yang dapat jodoh, biar Allah kasih jodohnya. Amin. Yang Yang udah dapat belum jodoh? punya anak, Allah berikan anak. Amin. Yang lagi sakit, Allah berikan kesehatan. Yang susah dalam rizkinya, biar Allah bukakan rizkinya. Al-hadhinya wila hadatil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Auzubillah minasyaitonir. Amin. Yang juga pastinya yang punya rumah tangga, insya Allah Allah jaga sakinah mawaddah warahmah semuanya, dan jangan berat untuk mendoakan sesama karena doa yang baik akan kembali ke diri kita sendiri. Jan, terima kasih banyak sudah mau sharing, masya Allah. Ya kan, duduk kamu, ngapain mau ikut-ikutan peluk? Beb, dia mau peluk-peluk Beb, bukan marah. Tuh, ternyata kesalahan bukan terletak pada jandanya, pada lakinya yang gatel kayak dia. Tuh, ya kan? Jangan salahkan jandanya, salahkan yang menggodanya. Karena memang janda lebih menarik. Oke, kalau gitu, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.